Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam kajian tadabbur. Hari ini saya akan menyampaikan tadabbur surat As-Saff ayat 5 sampai dengan 9. Dan tadabbur surat As-Saff ini saya bersandar kepada tafsir Ibnu Katsir. Saya mulai ya dari ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, hai kaumku, mengapa kalian menyakitiku sedangkan kalian mengetahui bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian. Maka tatkala mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Dalam ayat tersebut Allah berfirman menceritakan perihal hambanya, yaitu utusan yang pernah diajak bicara secara langsung oleh Allah, yaitu Nabi Musa alaihissalam, bahwa Nabi Musa pernah berkata kepada kaumnya, wa idh qala Musa liqaumihi, ketika Musa berkata pada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum. Mengapa kalian menyakitiku sedangkan kalian mengetahui bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah pada kalian. Maksudnya, mengapa kamu, maksudnya Nabi Musa berkata pada kaumnya, mengapa kamu menyakitiku padahal kamu mengetahui kejujuranku dalam menyampaikan risalah Allah kepadamu. Itu yang kata-kata Nabi Musa kepada kaumnya. Dalam ini terkandung hiburan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa dalam menanggung beban dakwah harus bersabar ya, terhadap gangguan orang kufar terhadap dirinya, dari kalangan kaum maupun dari kaumnya maupun orang-orang yang mendustakannya, dan sekaligus mengandung perintah untuk bersabar dalam menghadapinya. Untuk itulah dalam salah satu hadisnya Rasulullah pernah bersabda, semoga Allah merahmati Musa, sesungguhnya dia telah disakiti lebih dari ini dan dia tetap bersabar. Dalam ayat ini terkandung pula makna larangan bagi kaum mukmin menyakiti Nabi SAW atau mendiskreditkannya, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat yang lain dalam surat Al-Ahzab ayat 69, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang menyakiti Musa. Maka Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka katakan, dan adalah dia seorang yang mempunyai kedudukan yang terhormat di sisi Allah. Ya, terus kelanjutan dari ayat surat As-Saff ini ya. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Maka tatkala mereka berpaling dari kebenaran, azaghallahu qulubahum, Allah memalingkan hati mereka. Yakni ketika mereka menyimpang dari jalan kebenaran, padahal mereka mengetahuinya, maka Allah memalingkan hati mereka dari hidayah dan menempatkan di hati mereka keraguan, kebimbangan, dan kehinaan. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 110, yang artinya, dan begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti mereka belum pernah beriman kepadanya, Al-Quran, pada permulaannya, dan kami biarkan mereka bergelimang dalam kesesatan yang nyata.
Jadi larangannya ya, bagi orang yang sudah jelas kebenaran, janganlah mencari-cari cara untuk mendustakannya. Dan untuk itu dalam lanjutan ayat surat As-Saff ayat 5 ini, wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Sini ya, perlunya kita mempelajari ayat ini, pesan dari Allah. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang melakukan termasuk perbuatan fasik, yang dengan perbuatan fasik itu akan tertutuplah pintu petunjuk dari Allah. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Kita lanjutkan pada ayat ke-6. Wa idz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad falamma ja'ahum bil bainati qalu hadza sihrun mubin. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad. Maka tatkala rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Kitab Taurat telah menyampaikan berita gembira tentang kedatangan Nabi Isa, dan Nabi Isa lah orang yang diberitakan oleh Taurat itu. Dan Nabi Isa menyampaikan berita gembira akan kedatangan Rasul sesudah Nabi Isa, yaitu dia adalah Rasul yang Ummi, Arabi, Maki, yang bernama Ahmad alias Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Isa alaihissalam adalah penutup nabi-nabi Bani Israel. Dia berada di tengah-tengah kaum Bani Israel, menyampaikan berita gembira akan kedatangan Muhammad, yaitu Ahmad, sebagai penutup para nabi dan para rasul. Tiada rasul dan nabi lagi sesudahnya. Muhammad ibnu Ishaq mengatakan bahwa para sahabat pernah bertanya kepada Rasul, wahai Rasulullah, ceritakanlah kepada kami tentang dirimu. Rasulullah menjawab, aku adalah doa ayahku Ibrahim dan berita gembira yang disampaikan Isa. Ibuku ketika mengandungku melihat seakan-akan dari tubuhnya keluar nur atau cahaya yang dapat menerangi semua gedung kota Basrah dan yang ada di negeri Sam. Takdir seorang Rasul yang akan muncul dari kalangan penduduk Mekah sesudah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kemunculannya diawali dengan tanda-tanda kenabian. Oleh karena itulah maka Nabi Muhammad SAW menyebutkan Nabi Ibrahim. Lanjutan ayat, falamma ja'ahum bil bainati qalu hadza sihrun mubin. Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Ibnu Juraj dan Ibnu Jarir mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya, maka tatkala datang pada mereka Rasul itu, yaitu Muhammad, Nabi Muhammad yang telah diberitakan sejak masa-masa dahulu dan telah dikenal sebutannya di kalangan umat-umat terdahulu, maka ketika dia telah diangkat menjadi Rasul dan datang dengan membawa bukti-bukti yang nyata, berkatalah orang-orang kafir dan orang-orang yang menentangnya, ini adalah sihir yang nyata. Jadi kata-kata sihir yang nyata ini ada dikatakan oleh orang-orang Bani Israel yang sebenarnya dia sudah mengetahui tanda-tanda kenabian Rasulullah, tetapi karena ada masalah dalam dirinya sehingga dia mendustakan dan mengatakan bahwa itu adalah sihir yang nyata. Kita lanjutkan kepada ayat ke-7. Waman atlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba wa huwa yud'a ilal Islam wallahu la yahdil qaumal dzalimin. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengadakan dusta terhadap Allah sedang dia diajak kepada Islam, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.
Jadi menurut tafsir Ibnu Katsir, firman Allah, wa man adzlamu mimman iftara 'alallahi kadziba, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-ngadakan dusta terhadap Allah, wa huwa yud'a ilal Islam, sedangkan dia diajak kepada agama Islam. Yakni tiada seorang pun yang lebih zalim daripada orang yang mengada-ngadakan kedustaan terhadap Allah dan mengadakan baginya tandingan-tandingan dan sekutu-sekutu, padahal dia diajak kepada agama tauhid dan memurnikan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah maka disebutkan dalam firman berikutnya, wallahu la yahdil qaumaz zalimin, dan Allah tiada memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Jadi orang-orang yang diajak kepada kebenaran tetapi dia mengadakan dusta terhadap ajakan yang membawa keselamatan dalam dirinya itu, maka Allah menjadikannya seorang yang tidak mendapat petunjuk. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Jadi manakala kita menghendaki hidup kita senantiasa lurus dalam petunjuk Allah, kita harus berupaya semaksimal mungkin punya sikap seperti halnya sikap orang-orang yang zalim. Kita lanjutkan kepada ayat ke-8. Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut atau tipu daya mereka, tetapi Allah menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir membencinya. Kemudian disebutkan dalam firman berikutnya, menurut tafsir Ibnu Katsir, yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah, cahaya agama Allah dengan mulut mereka. Jadi maksudnya mereka berupaya menolak perkara yang hak dengan perkara yang batil. Perumpamaan mereka dalam hari ini sama dengan orang yang ingin memadamkan sinar matahari dengan mulutnya. Maka bagaimana hal ini bisa terjadi? Begitu pula upaya orang yang berupaya memadamkan cahaya Allah merupakan hal yang mustahil pula. Karena petunjuk dan agama yang hak itu dari Allah, diturunkan melalui Rasulullah Muhammad SAW. Mereka bermaksud memadamkannya dengan tipu daya, dengan bantahan, dengan kedustaan yang mereka buat-buat, dengan makar yang diupayakan. Ya, Allah mengumpamakan perbuatan mereka itu adalah seorang yang berkeinginan memadamkan sinar matahari dengan tiupan. Dengan kata lain, mereka tidak akan mampu melakukannya dan tidak ada jalan untuk itu. Ayat selanjutnya, wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Dan Allah menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir membencinya. Istilah kafir menurut pengertian bahasa adalah orang yang menutupi sesuatu dan menyembunyikannya. Karena itu maka malam hari dinamakan kafir, sebab ia menutupi segala sesuatu dengan kegelapan. Seorang petani dinamakan kafir pula menurut istilah bahasa, karena petani itu biasanya menutup benih tanaman ke dalam tanah, jadi mengkubur ya, jadi dianggap sebagai kafir. Nah, jadi orang yang menutupi kebenaran itu dikatakan oleh orang-orang yang kafir, meskipun orang-orang kafir, orang-orang yang berusaha menutupinya tidak suka, tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir membencinya. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Ayat ke-9. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dia memenangkannya di atas segala agama-agama meskipun orang-orang musyrik membencinya. Di ayat sebelumnya, meskipun orang-orang kafir tidak menyukai cahaya kebenaran itu, Allah tetap menurunkan rasulnya. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dia, Allah, mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Petunjuk adalah apa-apa yang disampaikan Rasulullah berupa berita-berita yang benar, iman yang benar, ilmu yang benar.
petunjuk yang membimbing manusia supaya selamat dan bahagia di dunia dan di akhirat, petunjuk yang membimbing manusia hidup secara harmonis dengan sesama manusia dan dengan alam semesta. Karena kehidupan seorang muslim adalah kehidupan yang membawa berkah kebaikan untuk dirinya sendiri, untuk orang lain, dan untuk alam semesta. Petunjuk itulah petunjuk Allah Ta'ala. Dan dengan petunjuk itu Allah bermaksud untuk memenangkannya di atas segala agama-agama atau keyakinan-keyakinan yang lain, meskipun orang-orang musyrik membencinya. Jadi selalu ada saja orang-orang yang tidak menginginkan kebenaran itu tegak di muka bumi. Tetapi Allah menjanjikan bahwa kebenaran itu akan tegak. Allah akan memenangkan di atas agama-agama lain meskipun orang-orang musyrik membencinya. Semoga kita selalu hidup dalam hidup yang diterangi oleh petunjuk Allah dan bisa selamat untuk memilih jalan yang benar dan bisa melihat yang benar itu benar, dan kita diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa mengikutinya, dan kita bisa melihat yang salah itu salah, yang sesat itu sesat, dan kita diberi kemampuan untuk menghindarinya. Yang benar dari Allah, dan saya mohon maaf atas segala keterbatasan yang saya miliki. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan ini, terutama untuk menasihati diri saya sendiri. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.